world clamors with more. More possessions, more entitlement, more accomplishments. More is required to seek happiness. Discover value in simplicity. Start decluttering your life. Invest time in nurturing relationship. Prioritize what really matters. Seek joy and gratitude in the ordinary. Cultivate contentment. Embrace godliness and simplicity. It's where genuine richness is found. 1 Timothy 6 verse 6 said, "But godliness with contentment is great gain." Thank you banget untuk kesempatan sharingnya. Untuk Om Tante dan yang baru datang, perkenalkan nama saya Roko. Saya udah di Christchurch kira-kira 2 tahun. Sebelumnya udah tinggal di Wellington selama 10 tahun. Dan akhirnya puji Tuhan sekitar 2-3 tahun lalu Tuhan panggil ke Christchurch karena ada tawaran kerja. Jadi kerjaan saya itu auditor pas pindah ke Christchurch. Dan sekarang puji Tuhan bisa bekerja di salah satu perusahaan e-commerce di Christchurch sebagai seorang akuntan. By the way, hari ini perdana untuk sharing, so mohon maklum dan mohon dukungannya. Jadi hari ini tema kita adalah tentang simplicity. Jadi tema simplicity, kesederhanaan, ini adalah tema yang lumayan resonate dengan aku personally. Karena sejak dari kecil itu aku ngerasa lumayan ribet ya kehidupan aku dan complicated. Sebenarnya bukan apa-apa tapi ribet dan complicatednya itu di pikiran kita sendiri. Dan salah satu faktor yang menentukan adalah aku tumbuh dan besar di lingkungan dan culture yang penuh dengan tekanan, penuh dengan ekspektasi yang tinggi baik dari orang tua, dari social society. Dan kita tahu di Indonesia itu baik dari pihak keluarga maupun teman-teman. Dan tiap hari yang kita bahas itu adalah kebanyakan mengenai kesuksesan, ya kan, mengenai uang, gimana supaya kita bisa dapat yang namanya cuan lebih banyak, atau job opportunity, apa yang baru yang bisa dikerjakan, gimana kita bisa untuk lebih dan lebih lagi. Nah dari masa remaja itu aku udah mulai suka baca buku-buku, jadi tentang happiness, tentang kebahagiaan. Jadi di saat teman-teman sebaya aku mungkin mainnya ke mall ya kan, ke Time Zone, nonton movie, aku itu kalau ke mall itu suka ke Gramedia untuk cari buku-buku tentang kebahagiaan, karena aku ngerasa lumayan sedih gitu mungkin ya. Nah orang-orang itu mungkin lihat kurang apa lagi sih Roko ya, udah kurang bahagia apa lagi, kebutuhannya tercukupi, ada kasih sayang dari orang tua. Tapi itu dia kenyataannya, aku dari dulu kecil aku merasa ada satu kekosongan. Nah rata-rata solusi yang ditawarkan oleh buku-buku ini yang aku baca, itu sebenarnya udah ada dibahas di Alkitab, ya kan. Salah satunya adalah gratitude, banyak bersyukur. Setelah aku aktif membaca firman, menggali firman, ternyata banyak banget prinsip yang mengajarkan tips-tips untuk bahagia. Ya kan, salah satunya berkaitan dengan tema bulan ini, yaitu simplicity. Nah, sering sekali yang aku lihat ya, yang aku pelajari, sekarang aku udah lebih tenang, tapi ketika aku growing up, ketika aku bertumbuh dewasa itu, sering sekali yang mencuri kebahagiaan atau peace of mind kita adalah membanding-bandingkan dengan orang lain, terutama orang tua ya. Orang tua di sini, aku nggak tahu gimana, tapi orang tuaku itu lumayan suka membanding-bandingkan aku, adik aku. Bahkan adik aku mungkin sering dibandingkan sama abangnya, dan aku juga suka dibandingkan sama teman-teman sebaya, sama saudara-saudara, dan itu sebenarnya bikin kita jadi
yang tadinya bahagia jadi complicated. Jadi sepertinya, oh ya, aku harus menjadi seperti itu. Contohnya, recently ada temannya si Endro, ya kan, dia baru masuk ke list Forbes 30 Under 30. Kalau kalian tahu Forbes itu adalah daftar orang sukses, orang kaya yang net worth-nya di atas berapa lah gitu. Nah, contohnya, terus aku sering mikir gitu, ya kan, Andrew juga sering curhat ke aku bahwa gimana dia suka, kadang dia membandingkan sama temennya, karena Andrew kalau kita tahu dia juga baru datang, di hari itu kemarin sempat stuck di Indonesia karena COVID, jadi studinya terbengkalai, dan akhirnya dia datang, dan teman-temannya itu udah pada, seumuran dia itu udah pada sukses, mungkin udah pada kerja, dan ada satu juga yang baru Forbes 30, Under 30 masuk list itu, dan itu akhirnya buat kita jadi kadang membanding-bandingkan, jadi nggak happy gitu loh. Yang tadinya seharusnya si Andrew bersyukur dong, ya kan, kita dapat kesempatan belajar di luar negeri, karena nggak semua orang dapat kesempatan itu, dan akhirnya dia seharusnya bersyukur, tapi karena membanding-bandingkan dengan temannya, mungkin melalui sosial media, atau mungkin melalui orang tua kita, itu akhirnya buat kita jadi nggak happy. Ya, seberapa sering kita kehidupan sosial, kita mungkin lihat Instagram, kita lihat teman-teman kita, yang seharusnya kita udah konten, udah bahagia dengan diri sendiri, Tuhan udah berkati kita dengan porsi kita, tapi karena kita lihat orang lain, akhirnya kita jadi ribet sendiri. Nah, memang tanpa disadari kita hidup di tengah dunia yang penuh promosi atau iklan atau marketing yang membuat kita tergoda untuk membeli sesuatu yang baru, untuk menginginkan sesuatu yang baru walaupun mungkin kita tidak memerlukannya. Sehingga pola hidup kita itu akan terus membeli, mencari dan mencari. Tadi aku udah cerita, udah singgung sedikit bahwa aku kerja di perusahaan e-commerce. Kita punya main activity, ya, main expenses kita itu ada di digital marketing. Jadi 80% expenses kita selain gaji untuk membayar gaji karyawan itu ada di digital marketing. Nah, tugas dari digital marketing itu adalah menyelipkan iklan-iklan ini, produk yang kita mau jual melalui Facebook, melalui Instagram, dengan tujuan menarik orang-orang yang tadinya nggak kepikiran mau beli, ya kan, dan nggak kepikiran bahwa dia membutuhkan produk itu, dan akhirnya setelah lihat advertisingnya, dan terus kepikiran, oh iya, aku ngerasa capek nih pegal-pegal. By the way, produk yang dijual di kerjaan aku adalah, aku nggak boleh sebut nama ya, nanti promosi, nanti sponsor lagi. Jadi kita jual acupressure mat, itu mat yang ada runcing-runcingnya, sehingga kita bisa tiduran di atas matnya selama 20 menit, dan itu akan menstimulasi peredaran darah kita, dan setelah kita menggunakan itu, hasilnya itu seperti sama setelah kita deep massage, setelah kita melakukan pijat. Ini bukan promosi ya. Tapi itu dia kenyataannya, kehidupan kita akhirnya dipenuhi dengan konsumerisme, dengan hedonisme yang tadinya kita nggak perlu, akhirnya kita butuh ini, itu semua butuh duit dong ya kan. Tadi mungkinnya kita nggak butuh, akhirnya oh iya kita butuh gaji yang lebih tinggi, kita butuh ini untuk memenuhi kebutuhan, keinginan yang tidak habis-habisnya. Ada satu quote yang aku mau share. Contentment is when you realize life is a gift, not a right. Jadi adalah artinya dalam bahasa Indonesia, kebahagiaan adalah ketika kita sadar bahwa kehidupan ini merupakan suatu hadiah, ya, bukan suatu hak. Artinya adalah kalau kita sadar, ya, ini semua adalah bonus gitu loh. Kita bisa kerja hari ini, kita bisa dapat penghasilan hari ini, kita bisa belajar di sini, itu bonus yang dari Tuhan. Karena nggak semua orang dapat kesempatan. Tapi kalau kita mulai mikir, oh ya kan, kita bandingkan orang, oh kita jadi menuntut dong. Tadinya kita bahagia dengan kehidupan kita, terus kita lihat, oh ternyata ada orang yang lebih oke, oh ternyata ada orang yang lebih sukses. Kita akhirnya jadinya nuntut, dan itu yang membuat kita tidak bahagia. Nah, ayat
Alkitab 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Paulus juga berkata di Filipi, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun hal lapar, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi intinya sebagai orang percaya kita diajak untuk bisa belajar bahagia atau cukup ya dengan hidup kita. Yuk sebelum aku hari ini mau share 3 prinsip di Alkitab yang berkaitan dengan kesederhanaan agar kita bisa lebih konten dan kita juga bisa fulfill potensial yang Tuhan udah kasih di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mau masuk ke 3 prinsip itu, mari kita berdoa. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat Engkau ajarkan kami Tuhan untuk back to the basic, untuk back to simplicity, untuk hidup cukup Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Kau yang mengurapi Tuhan firman yang akan disampaikan hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan firman yang disampaikan boleh sesuai dengan angle Tuhan yang Engkau mau firman ini disampaikan. Kau juga berkati Tuhan setiap kami yang mendengar Tuhan. Biar hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi remah dan boleh berbuah berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kami. In the name of Jesus Christ we pray, haleluya. Amin. Mau share 3 prinsip yang berkaitan dengan kesederhanaan yang aku pelajari dari Alkitab. Prinsip pertama adalah mulailah dengan hal-hal yang kecil. The power of small. Jangan remehkan hal-hal kecil. Ya, kadang pikiran kita itu sangat complicated. Kita ambisius, kita punya banyak rencana, kita punya banyak mimpi, kita mau kerjain ini, itu. Tapi seringkali yang udah ada di depan mata kita nggak kerjakan dengan baik, ya kan. Banyak orang bilang, banyak anak muda bilang mau masa depan yang bagus, yang sukses. Mau dapat kerjaan yang bagus. Tapi pas kuliah, sekolah, udah dibayarin orang tua mahal-mahal, nggak give the best, banyak main-mainnya. Padahal hal-hal kecil inilah yang udah ada di depan kita, yang udah ada di piring kita itu yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan berkata, Alkitab berkata di Zakaria 4 ayat 10, jangan meremehkan permulaan kecil ini, sebab Tuhan bersuka cita melihat pekerjaan dimulai. Lukas 16 ayat 10 juga berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Artinya, kalau kamu setia di dalam perkara yang kecil, maka kamu akan dipercayakan sesuatu yang besar. Contohnya, siapa yang di sini pakai Apple, produk Apple, iPhone, iPad. Kalau kita lihat dari Apple, ya, itu juga sekarang Apple itu salah satu listed company ya, yang revenue-nya dan market cap itu lumayan leading gitu di dunia. Terlepas dari kita lihat mungkin revenue-nya menurun atau apa karena banyak kompetitor dan teknologi lain. Tapi kalau kita pelajari, Apple itu sebenarnya dimulai dari garasi yang dipimpin oleh Steve Jobs. Dan Steve Jobs ini adalah ternyata aku juga baru tahu sebenarnya setelah aku prepare sharing hari ini. Steve Jobs itu ternyata adalah seorang college dropout. Dia itu nggak tamat kuliahnya. Tapi kita lihat dia mulai dari yang kecil, dia inovasi, dia terima feedback, dia improve, continuous improvement, akhirnya bisa sampai hari ini. KFC, kita juga lihat, KFC makan kesukaannya Brian ya, ayam goreng. KFC seorang pendirinya namanya The Colonel atau Harlan Sanders. He was 62 years old when he began the move. Ya,
he had already had numerous careers previously. So he worked as an insurance salesman and a gas station employee. Jadi dia itu ternyata agen asuransi dan dia staff di pom bensin. Jadi mungkin yang di Indonesia itu ya, kalau di Indonesia itu ada abang-abang ya, ada abang-abang yang assist kita dalam isi bensin. Mungkin Colonel Sanders itu pekerjaannya. Dan dia itu start selling chicken from a roadside shop in Utah during the Great Depression. Dan dia itu ternyata dia menukarkan servisnya, dia nggak dibayar di pom bensin tapi dia jualan di situ. Nah akhirnya ya sekarang kita lihat KFC have so many franchise all around the world. Di Medan dan mungkin di Jakarta dan di tempat-tempat lainnya di Indonesia, tapi yang aku lihat itu di Medan itu banyak banget pebisnis yang mulai dari kecil, ya kan. Di Medan itu kita ya terkenal makanan, ya kan. Siapa yang udah pernah ke Medan di sini? Beberapa doang. Jadi banyak orang itu kalau ke Medan itu kuliner, terkenal dengan kulinernya, dan banyak banget keluarga aku yang juga start dari small, ya kan. Ada tante aku yang jualan mie ayam, jualan mie mulai dari kedai-kedai kecil, terus akhirnya sekarang buka beberapa franchise dan bisa sekolahin anaknya ke luar negeri. Tapi mulainya dari kedai-kedai biasa. Dan juga aku dengar banyak orang Medan yang beberapa ada jualan kerupuk, cuman dari jualan kerupuk nitip ke pasar, nitip ke restoran-restoran, terus akhirnya penjualannya bisa gopek tiao, bisa 500 juta per bulan cuman dari jualan kerupuk. Mereka tekun, mereka konsisten untuk maintain standar, reputasi bagus, akhirnya tersebarlah ya kan, dari mulut ke mulut, dan akhirnya mereka semua bisa sekolahin anaknya ke luar negeri, dari cuman jualan kerupuk. Kalau kalian juga ke Pasar Beruang di Medan, itu ada banyak banget emak-emak jualan lontong sayur di Pasar Beruang. Siang mereka mungkin weekday-nya, Senin Jumat mereka jualan lontong sayur. Tapi Sabtu Minggunya mereka jalan-jalan ke Singapura. Itulah, makanya kita jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil seperti itu. Aku juga ya kan, aku juga nggak langsung dapat kerjaan jadi auditor, jadi accountant, tapi aku juga dulu mulai kerja dari restoran Chinese, Yamcha. Jadi kalau kalian tahu Yamcha itu Chinese breakfast, dim sum. Dulu aku pas kuliah, aku badannya kecil ya, aku mesti ambil tray yang gede, terus disusun, terus aku mesti seharian kayak gini, nawarin ke meja, orang mau atau enggak, nah gitu. Aku juga bukan langsung dapat kerjaan accountant, terus akhirnya dari Yamcha aku jadi guru mate di Wellington, terus akhirnya baru pelan-pelan dapat kerjaan di kantor. Nah, jangan berkecil hati atau pesimis ya kan. Kalau sepertinya hari ini kita mungkin dipandang kecil oleh orang lain ya, atau mungkin kita nggak dianggap satu level sama mereka. Mungkin karena status kita, mungkin karena pekerjaan kita, atau umur kita, atau background kita. Karena aku percaya, kalau kita dengan setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita hari ini, baik pelayanan di gereja, maupun di kerjaan atau studi kita, maka Tuhanlah yang akan mengangkat kita indah pada waktunya. Amin. Nah, begitu juga dengan iman kita. Seringkali yang dibutuhkan ya, ketika kita ada di dalam permasalahan, itu hanyalah percaya. Memang kita harus berusaha, tapi yang dibutuhkan kadang hanyalah iman. Karena iman itu adalah currency of heaven. Ya, mata uang surga itu iman. Iman itulah yang sebenarnya menggerakkan Tuhan untuk mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Kadang kalau kita ditimpa permasalahan yang besar, sering sekali kita mikir gimana ya aku bisa keluar dari permasalahan ini.
ini udah terlalu besar, udah terlalu sulit kayaknya. Mungkin Tuhan bisa tolong aku. Terus kita mulai mereka-rekakan di dalam pikiran kita mulai expect, oh mungkin Tuhan cara tolongnya gini gitu ya, gini gitu. Kita pikirnya yang udah gede-gede yang seperti durian jatuh dari langit. Tapi Tuhan sering banget pakai orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan sering banget pakai hal-hal yang kecil yang kita nggak expect di keseharian kita. Kalau kita dengan setia mengerjakan apa yang kita kerjakan, maka Tuhan kasih jawabannya. Di hal-hal yang kecil yang kita mungkin anggap sepele pertamanya. Tuhan ngomong gitu loh. Di Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan gak akan ada yang mustahil bagimu. Ya kan, kadang kita mikir, di zaman inflasi sekarang, how we can save money, how we can buy a house. Gimana kita bisa dapat kerjaan kalau nilai kuliah kita jelek. Kita kadang mikir itu. Tapi Tuhan berkata, kalau iman kamu sebesar biji sesawi aja, kamu bisa berkata sama gunung itu, pindah, maka gunung itu akan pindah. Dan kita pikir ini cuma perumpamaan ya, tapi ini kejadiannya benaran terjadi. Ada yang pernah ke Mesir, ada kalau kalian pernah dengar namanya gereja sampah, ada yang pernah dengar? Pernah ya? Oh Gerard pernah ke Mesir? Belum, tapi dia pernah dengar gereja sampah. Nah, jadi di tahun 10 Masehi, ada seorang khalifah itu adalah Islamic ruler di Mesir, itu dia sedang menyebarkan agama Islam di Mesir. Long story short, dia challenge orang Kristen dengan ayat Matius 17 ayat 20 ini, yang tadi, yang kalau iman kamu seperti biji sesawi. Nah by the way aku tadi nggak bahas ya, nih gambar biji sesawi, besar atau kecil? Kecil kan? Jadi Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar itu aja, kamu bisa mindahin gunung. Nah, untuk balik ke cerita yang tadi, si khalifah ini challenge orang Kristen ayat ini, ayat Matius 17 ayat 20. Dia bilang si khalifah terus challenge umat Kristiani melalui patriark. Patriark itu setara dengan Paulus pada zaman itu. Katanya kalau memang ayat Matius 17 ayat 20 itu enggak benar dan enggak dapat dibuktikan, maka seluruh umat Kristen di Mesir akan dapat 3 ultimatum. Ya. Pertama harus ninggalin agama Kristen, kedua memeluk agama Islam, atau ketiga harus cabut dari Mesir dan berhadapan dengan pedang, artinya perang. Singkat cerita, berdoalah orang patriark yang Paulus yang setara dengan Paulus ini, dan orang-orang Kristen, mereka dan diundang khalifah dan kabinet-kabinetnya untuk ke sisi timur dari gunung Mukatam. Jadi ini gunungnya. Setelah sampai di gunung itu, by the way, sebelumnya kenapa dinamakan gereja sampah? Itu karena gerejanya itu terletak di dekat pembuangan sampah, ini dia di Mesir. Nah, setelah si khalifah dan para pengikutnya, udah sampai ke gunung itu, kelompok Kristen ini teriak, Kyrie eleison, artinya Tuhan kasihanilah kami sampai 400 kali. Dan sujud dan memberikan tanda salib ke arah gunung. Terus gunung ini tiba-tiba terangkat dari permukaan tanah, ya, sehingga sinar matahari bisa terlihat dari celah-celah antara dasar gunung yang terangkat tersebut dengan permukaan tanah. Kemudian mereka berdoa terus, mereka nggak berhenti, dan pegunungan timur Mukatam ini berpindah ke sebelah barat dengan jarak 3 km dari kota Kairo. Bayangin. Hah? Ini bukan dongeng ya. Kalian bisa Google sendiri, ini tercatat di sejarah Mesir. Sang khalifah yang tadi pemimpin Islam itu dan para pengikutnya menjadi takjub, terbelalak, dan actually sangat ketakutan menyaksikan keajaiban yang sedang berlangsung tersebut. Terus
si khalifah ini langsung berteriak sekuat tenaga dengan mengucapkan, Tuhan Maha Besar, puji syukur atas namanya. Dan langsung pergi menuju orang Kristen ini dan meminta patriark untuk menghentikan apa yang mereka sedang lakukan karena ditakutkan akan mengakibatkan goncangan gempa. Nah, setelah khalifah melihat mujizat Tuhan, akhirnya ia menyerahkan dirinya untuk mengikut Tuhan dan menjadi orang Kristen. Namanya berubah menjadi Stefanus dan akhirnya dia tercatat di dalam sejarah bangsa Mesir dan dia pindah ke padang gurun gitu loh supaya nggak ditimpuk batu mungkin sama orang-orang Islam lainnya dan dia setia melayani Tuhan sampai mati. Jangan remehkan simple faith. Ini ya, ini gerejanya. Kalau kalian ke Mesir, kalian bisa kunjungi, banyak lalat katanya di situ. Karena dekat sampah. Nah ini interiornya. Nah jangan remehkan hal yang kecil. Jangan remehkan simple faith, kadang yang dibutuhkan cuman percaya dan iman. Tuhan itu senang sebenarnya pakai yang kecil-kecil, yang kelihatannya polos, yang kelihatannya bodoh, ya itu dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang yang sok pintar. Ada ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Aku boleh minta tolong Gerard bacain? Amin. Thank you Gerard. Ya, jadi kita lihat Tuhan senang ya pakai yang nggak dipandang dunia. Itu Tuhan pakai. Contohnya kalian ingat Daud. Daud itu nggak dipandang sama orang tuanya. Abang-abangnya dari awal, dari kecil itu udah dipersiapkan untuk menjadi panglima perang, udah training. Tapi Daud ini dibodoh-bodohin, karena dia mungkin ya katanya parasnya itu tidak gagah, parasnya itu imut, dia itu cuma disuruh menggembalakan 3-4 ekor aja. Bala domba, kambing domba. Tapi kita lihat akhir hidup Daud, Tuhan pakai hidup Daud, Tuhan gak pakai hidup abang-abangnya yang dipandang oleh manusia, tapi Tuhan melihat hati Daud, Tuhan pakai dan akhirnya dia menjadi raja. Tuhan itu jago sulap yang kecil-kecil ya, untuk bermultiplikasi. Masih ingat kisah Tuhan memberikan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Itu 5 roti 2 ikannya itu dari bekal anak kecil sebenarnya. Dan dengan 5 roti 2 ikan itu Tuhan multiplikasi untuk memberikan 5.000 orang makan, dan masih ada sisa 12 bakul. Intinya adalah Tuhan gak minta yang besar-besar dari kita. Tuhan cuma minta apa yang udah ada pada kita. Nah sebelum aku akhiri section yang ini, yang mulai dari hal yang kecil, on the other side of the coin, never underestimate one small thing, because you might end up paying a very high price. Ya, jangan remehkan hal-hal kecil karena itu bisa memicu konsekuensi yang signifikan satu hari nanti. Contohnya adalah servis mobil, ya kan? Kalau kita nggak servis mobil berkala, akhirnya masalah demi masalah makin parah dan akhirnya makin mahal. Contohnya gigi, ya kan? Gigi juga. Aku dari awal, aku orang itu sangat conscious dengan uang, dengan aku orang yang gak suka boros. Dan aku tahu apa yang menyebabkan bisa bocor. Dan salah satunya gigi ternyata. Karena apa? Di sini ada mantan pekerja di dentist, Michelle. Jadi Michelle juga familiar dengan kesehatan gigi. Kalau kita nggak cek kesehatan gigi berkala, itu akhirnya akan lebih mahal, ya kan, kalau ada problem. Jadi kalau misalnya kita
cek gigi berkala di New Zealand itu $100 ya Michelle ya kira-kira. Untuk teeth cleaning dan general check up, scanning. Tapi kalau kita udah lama nggak ke dokter gigi gitu dan akhirnya ada pembusukan, ada root canal, itu akhirnya jadinya lebih mahal karena sarafnya harus dimatikan ya. Sarafnya harus dimatikan, giginya mesti dicabut. Yang tadinya cuma bayar berapa? 100, 200 mungkin kalau kita cek berkala paling tambal sana tambal sini. Kalau ada masalah itu yang orang biasanya umum karena ada cavity, gigi berlubang. Tapi kalau itu dibiarkan, kita nggak cek itu akhirnya bisa jadi ribuan dolar. Jadi begitu juga dengan hati. Ya, cek hati. Karena apa? Contohnya, a slight worry left unchecked will turn into fear. Ya, kekhawatiran yang timbul di hati kita, kalau kita nggak solve itu, kita biarkan, itu bisa menjadi komplikasi-komplikasi yang lebih gede. Contohnya panic attack, ya kan? Panic attack bisa ada, kalau kalian belajar baca bahasa-bahasa psikologi, itu ada anxiety yang akut, kekhawatiran yang udah berlebihan, itu akhirnya orang ada mental health problem. Itu banyak banget kita di New Zealand. Dan akhirnya itu bisa jadi bunuh diri, segala macam, depresi. Jealousy atau kebencian, itu kalau nggak diberesin, itu akan juga jadi satu komplikasi. Ya, ada research mengatakan bahwa kebencian orang-orang yang cancer itu biasanya karena dia orangnya makan dalam. Dia orangnya biasanya makan dalam, benci, dendam, nah itu dia. Ada researchnya. Itu bisa jadi benih cancer. Kebencian, jealousy juga bisa jadi pembunuhan. Ya kan, contohnya Habel dan Kain. Kalau kita lihat di Alkitab, masalahnya itu sebenarnya simple. Kain itu dia jealous sama Habel. Karena persembahan Habel adiknya, ini dua saudara ya, itu diindahkan Tuhan. Asapnya keluar sampai ke surga. Tapi pas Kain mempersembahkan, karena persembahannya nggak sebaik si Habel, itu nggak diterima Tuhan. Nah, perkara-perkara itu yang kecil, yang simpel itu akhirnya jadi pembunuhan. Begitu juga positif outcome, ya kan? Kalau kita akumulasi kecil-kecil, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Contohnya, compounding interest. Ya, kalau yang tahu istilah finance, ini adalah saving little by little will accumulate into a significant amount in the future. Artinya apa? Bunga berbunga. Kalau kita dari hari ini kita save di bank, kita save itu interestnya bakal compound. Bakal bermultiplikasi. Olahraga juga, ya kan? Ada orang yang udah sekarat mau meninggal baru mulai olahraga 3 jam, 4 jam sehari udah telat. Kalau kita dari hari ini kita regular, kita jaga makan, kita olahraga yang regular, maka kesehatan kita akan lebih terjamin. Oke. Prinsip kedua yang berkaitan dengan kesederhanaan, bagaimana kita bisa simple, itu adalah belajar bersyukur. Belajar bersyukur dalam konteks apa? Artinya belajar nerima, belajar ikhlas, belajar percaya dan taat sama kehendak Tuhan. Ya, belajar bersyukur dengan keadaan dan diri kita sendiri. Contoh di Alkitab, cerita Yunus dan ikan paus, kalian pasti udah familiar banget dengan cerita ini dari sekolah minggu. Yunus dipanggil untuk minister orang-orang Niniwe. Dan kita tahu Yunus gak mau karena keadaan Niniwe itu sangat mengerikan, sangat parah pada waktu itu. Penuh dengan pembunuhan, dengan perampasan dan penipu. Dan dia mengelak dengan lari via kapal ke Tarsis,
dia kira dia bisa lari, ya kan? On the way ke Tarsis, kapalnya itu goncang. Karena Tuhan menurunkan angin ribut. Akhirnya Yunus dibuang ke laut, dan setelah Yunus dibuang, air lautnya itu tiba-tiba tenang. Dan akhirnya setelah Yunus dibuang ke laut, dia dimakan oleh ikan paus, ya. Dan akhirnya sampai lagi di Niniwe. Ya kan? Dan akhirnya Yunus sampai di Niniwe, dia teriak. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ini Yunus 3 ayat 4. Hasilnya, respon orang-orang Niniwe itu percaya dan bertobat. Segampang itu loh. Di pikiran itu dia tadi, aduh mateng nih gue. Mateng nih aku disuruh Tuhan ke Niniwe, ngeri banget. Orang-orangnya pembunuh, berontak, serem. Tapi ternyata kalau Tuhan udah panggil, Tuhan itu pasti equip. Segampang itu, dia cuma teriak dan orang percaya dan bertobat. Yunus nyelesain panggilannya, tapi dia capek banget prosesnya. Kalau Yunus dari awal menerima, maka akan simple dan gak akan ribet prosesnya. Nah, ada satu ilustrasi lagi aku mau pakai. Siapa di sini pakai Google Maps? Semua pada pakai ya, terutama om tante pasti pakai ini yang baru jalan-jalan di New Zealand. Nah, kalau kita pakai Google Maps, itu biasanya kita kasih direction ya, dari poin A dan ke poin B, dan Google Map akan merekomendasikan rute yang paling tepat, apalagi efisien, dan dia juga, Google ini pinter, dia live update dengan traffic. Dia bisa lihat apa yang sedang terjadi, dan kalau lagi macet, route pertama, itu dia akan redirect kita ke route yang kedua. Nah, aku iseng nih, biasanya dari 50 Lincoln Road, dari gereja ini mau pulang ke rumah aku biasanya memakan waktu berapa? 5 menit ya? Aku gembut nih pasti. Biasanya kalau kita ikut speed limit 50 km per hour itu 7-8 menit. 7-8 menit sampai ke rumahku, rumah Kak Susi juga. Terus tapi, nah seringkali kita bisa nggak kita kepo, bukan kepo ya bahasanya ya mungkin. Kita mengatur gitulah, kita ngaturin Google-nya. Oh dia padahal udah rekomendasi kita mungkin cuman 6 km dari sini ke gereja dan 7 menit. Kita bisa loh ngatur dia, nih aku drag kemana-mana. Akhirnya dari sini ke rumah memakan waktu 22 menit dan 12 km. Sampai enggak? Tapi bensinnya habis ya dan capek. Nah gitu juga sebenarnya. Begitu juga dengan kita, kehidupan kita, Tuhan itu udah ada loh panggilan di dalam kehidupan kita, setiap dari kita. Tapi kadang kita tahu Tuhan ada panggilan, tapi seringkali kita ignore, kita dengar orang-orang terdekat kita yang mungkin gak tahu panggilan Tuhan. Kita dengar teman-teman kita, ngapain kamu? Gak tahulah contohnya ke gereja atau ngapain kamu melayani Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan udah ada panggilan. Kalau kita ikut, kita taat aja gitu sama Tuhan dan kita sensitif. Maka kita akan lebih cepat gitu sampai ke destinasi yang Tuhan udah kasih daripada kita asik mengelak, kita mengelak dan akhirnya sampai juga tapi capek, kayak tadi Yunus itu loh. Sampai enggak dia ke Niniwe? Dia menyelesaikan tugas yang Tuhan udah kasih enggak? Yes, tapi capek. Ke perut ikan paus lah, ada badai, goncang, dia harus dibuang. Nah, setiap dari kita punya panggilan masing-masing dan enggak usah compare sama orang lain. Semakin kita compare dan ingin menjadi orang lain semakin ribet, enggak simple jadinya. Contohnya ya, adik aku itu orangnya sporty dan aku itu orangnya lebih artistik. Adik aku itu
kita dua itu dikasih kesempatan yang sama loh, ya. Les musik, adik aku dikasih les musik, bahkan dia itu lebih lengkap. Dia les biola, les drum, apalagi? Biola, drum, saksofon enggak ya? Nah aku itu cuman dari kecil, aku dibeliin ini, mainan. Dari umur 4, 5 dibeliin keyboard mainan lah gitu yang ada lagu-lagunya, udah ada preset lagu. Nah orang tua itu kaget, karena aku itu dari dulu 4, 5 aku udah bisa ngikutin melodi. Melodi yang lagu-lagu sekuler gitu. Nah dia lihat, oh ternyata memang anak ini ada natural talent gitulah, ada bibit. Nah akhirnya aku baru dibeliin piano dan akhirnya ikut lomba dan memang iya aku menang beberapa lomba. Dan adik aku dikasih semua yang the best juga, gurunya sama. Dia mau beli apa, dia mau les apa dikasih. Gitar dibeli, biola dibeli yang terbaik, semua dibeliin. Tapi gak ada satupun yang maju. Nah, tapi apa adik aku harus lihat aku, kok kokonya bisa, kok kokonya pinter, misalnya melayani Tuhan di gereja piano, tapi kok aku enggak gitu loh. Apa dia perlu seumur hidup dia meratapi gitu. Nah, tapi adik aku ini jago sportnya. Dan kita dua itu dimasukin ke klub yang sama juga. Kita dulu dimasukin ke satu klub Angsapura di Medan. Itu klub basket terkeren lah pokoknya. Jadi atlet-atlet itu dimasukin di situ. Nah, sama kita masuk timingnya dia itu lebih mudah. Aku dari awal sampai akhir aku tim C. Tim C itu yang paling cetek lah. Nah dia maju terus tim B, tim A. Nah aku perlu meratapi gitu loh. Kenapa dia bisa? Tapi bukannya berarti nggak bisa. Aku dulu ada, karena sering kita tiap minggu latihan aku lumayan loh. Beberapa 3 point aku masuk. 3 point basket masuk, tapi ya memang lebih kaku. Kalau adik aku itu lebih ya sporty lah. Dia dulu ikut banyak lomba olahraga. Nah setiap dari kita itu udah ada gitu loh. Dia punya panggilan-panggilan masing-masing. Contohnya Daud dan Goliat. Ya. Kalian tahu kisah Daud dan Goliat? Daud ketika dikasih pakaian perang yang proper, ya kan? Dia itu ngerasa berat. Kita lihat, ini dia dikasih pakaian perang yang proper. Tapi ketika dia pakai ketapel, yang sehari-hari dia pakai untuk defend dombanya dari predator, dia itu comfortable dan akhirnya dia menang. Jadi on the other words adalah dia jadi dirinya sendiri gitu loh. Dia gak berusaha jadi orang lain. Dia just realize, dia cuma merealisasikan apa yang udah Tuhan taruh gitu dalam hidupnya dan dia gak menjadi seperti, oh aku harus supaya menang di peperangan aku harus kayak abang-abangku pakai ini. Ya akhirnya tanggalin, dia cuma pakai ketapel, akhirnya history happen. Nah, ilustrasi lain adalah aku naksir lihat jaketnya Brian. Coba Brian boleh maju. Aku pas Brian pakai jaket ini dari beberapa waktu lalu aku udah bagus banget ini jaketnya. Terus aku pikiran lah aku pengen beli gitu kan, pengen beli. Dan aku pengen aku berusaha mungkin aku bisa mau nyuri atau apa gitu ya contohnya, contoh. Terus akhirnya udah aku nyuri, coba sini, Brian pakai bagus nggak? Nah, aku lihat, wih mewah banget gitu loh ya kan, mewah. Wih, aku happy banget. Brian pakai keren, jadi ganteng. Bagus gak? Bagus gak? Aku udah mengidam-idamkan, terus akhirnya aku pakai, gak cocok ya, tapi kok Brian pakai, coba Brian pakai lagi. Kita perhatikan. Yeah. Ganteng gak? Thank you Brian. Nah itu dia. Intinya jangan maksa ya. Memang jaket itu ukurannya, desainnya udah untuk Brian doang.
Aku lihat, dia pakai keren. Aku pengen akhirnya aku dapatin, akhirnya nggak cocok. Kalau nggak cocok bukan untuk aku ya bukan untuk aku, gitu loh. Abraham dan Sarah juga ada di masa di mana mereka kurang percaya sama janji Tuhan. Abraham udah dibilang sama Tuhan, Sarah yang akan mengandung anaknya, tapi dia nggak terima, dia nggak percaya, dan ada benih kekhawatiran di dalam Abraham dan Sarah, ya kan? Dia pakai logikanya sendiri, dia mikir, Sarah udah tua dong, gimana udah 90 tahun ya kalau nggak salah. Gimana masih bisa hamil gitu loh. Abraham juga sendiri makin tua, dia khawatir dia juga udah nggak subur nanti. Dan akhirnya, padahal Tuhan udah janji, keturunanmu itu akan datang dari Abraham dan Sarah. Dan kita lihat di firman Tuhan, Sarah pas dengar, Sarah ketawa, dia nggak percaya. Nah akhirnya Abraham main hakim sendirilah, main pinter sendiri. Dia tidurlah, bobok dia sama pembantunya, si Hagar. Akhirnya lahir nggak anaknya? Yes, lahir Ismail. Itu yang merupakan cikal bakal agama seberang. Itu akhirnya jadi complicated ya kan. Dan akhirnya setelah itu Sarah mengandung juga dan lahirlah Ishak. Kalau dia cuma percaya, dia trust Tuhan punya janji, dia nggak akan main hakim sendiri tidur dengan pembantunya dan akhirnya sekarang jadi ribet. Berapa sering kita ya, anak-anak muda mungkin, karena takut kesepian, takut nggak kawin, terus kita sama siapa aja lah, settle sama pasangan yang bukan Tuhan kirim untuk kita. Sama siapa aja hajar. Dulu mungkin kita masih muda, standar kita 3 halaman. Tapi udah mencapai umur 30, makin beranjak umurnya. Yang tadi kita 3 halaman, cinta Tuhan, Kristen, apalah pekerjaannya bagus, bla bla bla. Terus karena desperate, yang 3 halaman jadi 3 poin. Yang penting dia mau nikah sama aku. Seberapa sering kita begitu? Kita nggak nunggu Tuhan, kita main hakim sendiri. Prinsip ketiga, bagaimana untuk mencapai kesederhanaan adalah jadilah seperti anak kecil. Kita seringkali banyak banget dari kita yang udah terlalu lama dewasa dan kadang-kadang kita lupa untuk jadi seperti anak kecil. Di Alkitab banyak banget cerita yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sangat senang sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang banyak tiba-tiba menghampiri Yesus, terus murid-murid Yesus menghalangi, dan Yesus ngomong, biarin aja anak-anak itu datang kepadaku. Dan Tuhan Yesus ngomong di Matius 18 ayat 3-4. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Tuhan mau kita balik gitu loh, seperti anak kecil. Bukan kekanak-kanakan ya, tapi Tuhan mau kita balik ke hati seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu polos, lugu, gampang percaya, dan tidak khawatiran orangnya. Apa yang papanya ngomong, dia percaya dan ikutin aja. Meskipun kadang ya nggak selalu taat, ada rebelnya. Aku itu dulu juga gampang gitu loh percaya sama orang tua aku. Tapi sekarang setelah aku makin dewasa, aku makin bisa mikir gitu kan. Akhirnya aku mulai question, ada ideologi yang mungkin nggak sesuai. Nah anak kecil itu simple, dia mikir cuman untuk hari itu aja. Mereka tahu ada papa, ada mama mereka yang take care dan lindungin. Put food on the table buat mereka. Seberapa sering kita khawatir Bapak di surga nggak sanggup memenuhi kebutuhan kita. Anak-anak kecil ini
seringkali adalah yang pertama untuk mengasihi. Dan yang pertama untuk mengampuni juga. Ya simple ya. Anak-anak kecil ini nggak memandang sosioekonomi ketika memilih teman. Semua dijadiin teman, ayo. Tapi kita yang dewasa sering banget milih-milih teman. Ngapain aku deket sama dia, siapa lo siapa gue gitu ibaratnya. Kita yang dewasa ini sering pikiran kita complicated, rumit ya. Urusan hari ini aja belum selesai. Tapi udah mikir dan plan jauh ke depan. Mau cerita satu cerita. Sebelum aku tutup, aku boleh undang tim musik. Mau cerita satu cerita. Beberapa tahun lalu itu aku di Wellington. Aku tiap tahun itu selalu pulang Indonesia, bisa setahun 2 kali, bisa setahun sekali. Jadi aku itu karena aku lumayan sering pulang, aku berusaha untuk cari tiket pesawat yang murah, yang good deal. Nah karena aku itu pokoknya yang penting murah, aku book akhirnya dari Wellington ke Singapura ke Medan. Nah karena murah, jadinya aku cuman booknya itu separate. Karena memang itu yang paling good deal. Wellington ke Singapura, ya, via Sydney melalui Qantas, with Qantas. Terus Singapura Medannya itu terpisah, Singapore Airlines. Nah resikonya adalah ketika aku book separate begini adalah kalau the first leg of the route itu delay, ya kan, itu aku nggak akan terkejar untuk Singapura Medannya dan aku harus membiayai sendiri kalau misalnya aku harus jadinya nginep di Singapura dan besoknya aku harus terbang ke Medan with a separate new flight. Nah aku book biasanya setahun sebelumnya. I'm very highly organized like that karena aku mau murah. Nah aku setahun sebelumnya itu aku udah khawatir. Pikir kenapa ya aku juga book separate. Karena lihat harga murah, aku mulailah ke Flight Radar, ya Google, itu banyak historical flight route. Aku lihat, oh kalau kira-kira Desember, itu kan aku biasa pulang Desember. Desember itu flight yang Wellington Sydney QF81, kalau nggak salah QF81 Wellington Sydney Singapura itu sering delay nggak? Nah aku researchnya telat, bukan sebelum beli, tapi setelah beli. Dan akhirnya iya, memang di Desember itu sering delay. Dan di Singapura ini aku cuma punya waktu 2 jam untuk aku clear imigrasi, ambil baggage aku, terus recheck lagi. Recheck di counter Singapore Airlines untuk pulang ke Medan. Nah aku udah khawatir tuh, aku orangnya kalau udah khawatir aku suka hype over plan. Aku mikir oh ya, I should book hotel di Singapura. Karena kalau last minute pasti mahal. Terus, tapi aku mikir, kalau aku book di Singapura, itu free cancellation-nya biasanya 1 hari sebelumnya. Jadi, tapi aku tahu delay-nya itu di hari H gitu loh. Kayak mana ini? Kayak mana Tuhan? Nah dan kalau Singapura Medan itu mahal banget. Dia punya pesawat Singapore Airlines, tahu nggak one way, Desember, bisa 3-4 juta guys. Bisa 3-4 juta. Jadi aku mulai khawatir. 4 juta dan itu kebesokan harinya. Nah hotel di Singapura yang standar aja udah berapa? 3 juta. 3 tambah 4, 7 juta. Udah setengah harga ibaratnya, setengah harga New Zealand Qantas pesawat itu. Nah aku udah khawatiran, terus aku doa gitu kan. Aku doa, Tuhan gimana nih, you have to give me peace lah. Engkau harus buka jalan, engkau harus pokoknya lancarin pesawatnya. Nah aku udah plan gitu, aku kasih tahu teman-teman pas di Wellington, mereka semua ketawa banget katanya, kamu overthink. Kamu overthink, aku bilang no, I will have to prepare 7 juta, 8 juta if that happen, karena gak ada yang bakal nanggung. Nah hari H jadian. Hari H udahlah aku udah Google kan, refresh flight status. Oh ya, on time. Begitu sampai Sydney, delay. Dan delaynya itu 1,5 jam. Aku udah ngobrol tuh sama
pramugarinya Qantas dari Sydney ke Singapura. Dia bilang, there's no chance. There's no chance kamu bisa make it. Dia bilang kamu begitu sampai Singapura ya udah gak akan mungkin karena cuma setengah jam by the way jadinya. Gak sempat. Dia bilang kamu harus langsung ke counter. Nah aku doa lah itu. Ya kan? Aku doa. Cuman bisa berdoa, cuman bisa beriman. Simple, trust Tuhan. Tahu gak? Begitu aku keluar dari pesawat sampai ini di Changi Airport Singapura. Udah ada staff Singapura pakai uniform pink orange. Pegang banner, ada nama aku, Roko Chandra. Bagi ride-nya udah siap. Dia bilang, ikutlah aku. Akhirnya dia bilang, you don't have to worry about your luggage. Karena we already communicated to the luggage handler. Kamu punya baggage itu bakal ditransfer directly to Singapore Airlines. Yang Singapura ke Medan. Jadi kamu tinggal naik bagi ride sampai ke gate. Sampai ke gate yang Singapore Airlines dan sampai di gate itu udah kosong. Orang udah di pesawat. Dan malam itu aku happy banget. Aku bisa ketemu orang tua aku lagi. Flight jam 7 PM sampai di Medan jam 7 PM. Tadinya aku pikir aku udah mesti mungkin ke Orchard Road nginep. Tapi malam itu aku happy. Aku langsung teks mamiku. Happy banget malam ini. Aku bisa ini, aku bilang mami standby ya di airport jemput. Nah kalau Tuhan ya bisa mengerjakan sesuatu skenario yang gak mungkin. Yang mungkin sepertinya buruk gitu, yang udah gak mungkin. Tuhan bisa balikkan itu semua dengan begitu tepat, dengan begitu akurat. Apalagi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mau tutup dengan ayat ini. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah ini janji Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kehendak Tuhan. Carilah panggilan Tuhan. Yuk kita mau kembali seperti anak kecil. Karena ada Bapa yang di sorga tahu akan kebutuhan kita. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah. Mari kita pandang kepada Bapa kita. Oh Tuhan, pertolongan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering main hakim sendiri. Kalau kami sering menganggap kami pintar Tuhan. Kami lupa Tuhan masih ada Bapa di atas sana yang mengerti kami. Yang tahu akan kebutuhan kami Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyi ku pandang. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan